السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bersama ikhwan bahwa kita hidup di atas muka bumi ini tujuan utamanya tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di atas muka bumi ini bukan untuk mengejar dunia yang mati-matian, lupa akan akhiratnya, lupa akan agama Allah tabaraka wa taala. Tapi betapa gadangnya manusia ketika dirinya ditanya, apa sih tujuan Anda hidup di atas muka bumi ini? Maka beragam jawabannya, insyaallah. Betul ya? Beragam jawabannya, saya yakin. Dan betapa banyaknya kaum muslimin dan muslimat ketika ditanya apa tujuan utama Anda hidup di atas muka bumi ini, ternyata niat utamanya atau cita-cita tertingginya hanya masalah duniawi semata. Ini sangat disayangkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan, dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan agama, hijrah, betul ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah 13 tahun. Di Makkah diintimidasi, disiksa, diboikot, ditaruh kotoran unta, diludahi, bahkan ingin dibunuh luar biasa. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk hijrah ke kota Madinah untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan iman. Banyak di zaman sekarang kaum muslimin tidak care tentang masalah agamanya, tidak peduli tentang masalah agamanya. Ini tidak sesuatu yang salah. Betapa pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk memahami bagaimana pentingnya agama di dalam kehidupan setiap muslim tersebut. Bayangkan hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman. Para ulama mengatakan itu ujian tersendiri yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan kampung halaman, banyak kenangan di situ, rumah, saudara, keluarga, dan seterusnya. Ujian yang Allah berikan salah satunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ganti dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, 'awwadahu Allahu khairan minhu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Allahu akbar. Maka pada kesempatan yang berbaik ini kita akan sedikit membahas tentang masalah apa sih hijrah itu sendiri. Mungkin sekarang sedang fight, betul ya, di kalangan kaum muda, hijrah dan seterusnya. Hakikatnya maksudnya orang yang bertaubat
Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, secara bahasa hijrah lawan katanya al-wasal. Wasal artinya menyambung. Berarti hijrah maknanya adalah berpisah. Lawan kata dari wasal, wasal itu bersambung atau menyambung. Maka hijrah artinya adalah berpisah. Bisa juga at-tark, meninggalkan. Bisa juga apa? Meninggalkan. Adapun secara istilah, hijrah ini dibagi menjadi dua maksud. Hijrah dibagi menjadi dua maksud. Maksud yang pertama disebutkan oleh para ulama, hijratul hissi. Hijrah secara hissi. Hissi itu secara letterlock, maksudnya hijrah tempat. Hijratul makan. Hijrah tempat, hijratul hissi. Hijrah tempat. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan yang dimaksud hijratul hissi atau hijratul makan adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim atau negeri Islam. Ini makna yang pertama dari hijrah hissi atau hijratul makan, hijrah tempat. Berpindah dari negeri kafir, negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Bisa juga dimaknai hijratul makan atau hijratul hissi ini berpindah dari negeri atau tempat yang banyak mengandung fitnah kepada negeri yang tidak banyak mengandung fitnah, atau kepada tempat yang tidak banyak mengandung fitnah. Ini bisa diartikan apa? Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau berpindah dari negeri yang banyak terdapat fitnah kepada negeri yang tidak terdapat fitnah. Contohnya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Makkah pada saat itu darul kufur, negeri kekufuran. Luar biasa, 360 berhala kurang lebih ada di sekitar Ka'bah, disembah oleh musyrikin Quraisy. 13 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan mereka siang dan malam, tapi hanya sedikit dari mereka kemudian yang masuk dalam Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Azza wa Jalla syariatkan, perintahkan untuk hijrah, berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Pada saat itu Madinah. Bayangkan hadiah yang Allah kasih kepada nabinya yang mulia. Nabinya belum sampai ke kota Madinah, tapi cahaya Islam sudah ada di sana. Ya, buah dari kesabaran 13 tahun. Bayangkan. Nabinya belum sampai ke kota Madinah, bayangkan. Tapi Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi dai pertama dalam Islam, mendakwakan manusia di kota Madinah. Maka tidak ada satupun rumah kecuali diketuk oleh Mus'ab bin Umair untuk mendakwakan Islam. Sehingga bersebilah luar biasa Islam di tanah Madinah. Maka dikenal Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dikenal juga Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, yaitu bersinar dengan cahaya Islam, cahaya iman. Ini hijrah tempat. Hijrah tempat juga atau hijratul hissi, hijratul makan bisa bermakna tadi berhijrah atau berpindah dari negeri yang banyak fitnahnya menuju tempat yang tidak banyak fitnahnya. Contoh, kita tinggal di satu daerah tersebut, naudzubillah, banyaknya narkoba misal, banyaknya perompak rampok, banyaknya orang yang berbuat keburukan, maksiat, zina di tempat itu tuh, di daerah itu. Maka kita berpindah dari daerah tersebut ke daerah yang jauh lebih aman. Itu pun dinamakan apa? Hijrah. Dan hijrah seperti ini, hijratul makan, ikhwan, itu sampai hari kiamat tidak akan terputus. Berbeda dengan hijrah dari Mekah, karena Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Maksudnya apa? Tidak ada hijrah lagi dari Mekah, karena Mekah sudah menjadi darul Islam, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Bahkan itu sampai hari kiamat kata sebagian ulama. Subhanallah. Ada berpindah tadi dari negeri kesyirikan ke negeri Islam, dari tempat yang banyak fitnah menuju tempat yang sedikit fitnahnya, maka itu disyariatkan sampai hari kiamat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta taghrub asy-syams min maghribiha." Hijrah itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah tenggelam dari arah barat. Berarti sampai hari kiamat. Ini hijrah yang pertama, hijratul hissi atau hijratul makan, hijrah tempat. Dan hijrah yang kedua disebut oleh para ulama hijrah ma'nawi. Nah, secara makna hijrah ma'nawi. Sebagian ulama menyebutkan hijrah hati. Apa maksudnya? Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan. Ini hijrah ma'nawi. Yang dulunya berbuat keburukan, maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, maka dia tinggalkan perbuatan buruk itu semua. Dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia taubat kepada Allah, dia istighfar kembali kepada Allah Azza wa Jalla, istiqamah di jalan Allah. Ini pun hijrah seperti ini sampai hari kiamat tidak akan pernah terputus. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba hatta taghrubu asy-syams min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya dari arah barat, berarti sampai hari kiamat. Nah, dulunya mungkin seseorang melakukan kemaksiatan, dosa, kedurhakaan, atau bisa jadi dulunya orang tersebut bekerja di sesuatu yang haram, usahanya mungkin haram, penghasilannya mungkin haram, kemudian dia tinggalkan itu semua karena Allah lillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allahu ma huwa khairul laka min. Sesungguhnya ketika engkau meninggalkan segala sesuatu itu karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan menggantinya jauh lebih baik daripada apa yang ditinggalkan itu. Allahu akbar. Ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa subhanallah. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap manusia wajib hukumnya berhijrah. Wajib hukumnya berhijrah. Baik hijratul hissi ataupun hijratul ma'nawi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang masalah ini. Bagaimana orang-orang yang berhijrah dan Allah gandakan hijrah ini dengan mencari sebab keimanan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, begitu juga berjihad di jalan Allah. Allah sebutkan orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar. Lihat, Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara iman dengan hijrah. Antara iman dengan hijrah menunjukkan kata para ulama, keduanya ini tak mungkin bisa dipisahkan. Keduanya tak mungkin bisa dipisahkan antara iman dengan hijrah. Karena keduanya ini sangat berkaitan erat. Orang yang beriman akan selalu berhijrah, terutama terkhusus yang kedua tadi, berhijrah dari sesuatu yang haram. Dia meninggalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya, keyakinannya yang haram, ditinggalkan itu semua. Ataupun bisa jadi hijrah yang pertama, hijratul makan, hijratul hissi. Dia orang yang beriman, kemudian apa? Tinggal di negeri kesyirikan atau negeri yang banyak fitnah, berbuat banyak kemaksiatan, dia pindah ke tempat yang lebih aman dari itu semua. Karena Allah Azza wa Jalla mengkaitkan
mengkaitkan iman dengan hijrah. Menunjukkan kata para ulama, berarti keduanya ini tidak mungkin bisa dipisahkan karena sangat erat satu dengan yang lain. Subhanallah. Ayat yang lain dalam surat Al-Anfal ayat ke-72. Surat ke-8 ayat ke-72. Kurang lebih sama maknanya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedua ayat ini dia Allah menggantikan antara iman dengan hijrah. Yang ketiga Allah gantikan dengan apa? Berjihad. Perhatikan. Berjihad ini jangan hanya di pikiran kita al-qital, peperangan. Betul, salah satu makna jihad qital, perang, betul. Tapi jihad bukan cuma apa? Peperangan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi jihad ada 12 tingkatan jihad. Coba ingat. Salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu. Salah satu bentuk jihad melawan hawa nafsu apa? An yujahidaha 'ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Engkau berjihad untuk mempelajari petunjuk dan agama Allah Azza wa Jalla. Berarti apa yang antum lakukan sekarang ini lagi ngapain? Jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu agama Allah. Mengamalkan ilmu yang sudah diketahui itu jihad. Mendakwahkannya, sabar di atas itu semua, itu jihad semua itu, subhanallah. Nah, menarik adalah Allah ganti ketiga, iman, hijrah, jihad. Berarti apa? Ketika seseorang beriman apalagi berhijrah harus ada kesungguh-sungguhan. Nah, jahadu. Harus ada kesungguh-sungguhan, dikerahkan segala upaya yang dia miliki untuk bisa beriman dan berhijrah dengan totalitas. Karena orang yang beriman dan berhijrah tidak mungkin ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang berhijrah meninggalkan segala yang Allah benci, meninggalkan segala Allah yang haram, meninggalkan segala apapun yang Allah murkai, menuju kecintaan Allah, menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa besar. Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana iman para sahabat. Allah Azza wa Jalla firmankan salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Surat 49 Al-Hujurat ayat ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah oleh kalian bahwa di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, maka pastilah kalian akan mendapatkan kesesatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti semua keinginan manusia, rusak pasti. Yang harus diikuti keinginan siapa? Keinginan Allah Azza wa Jalla, bukan keinginan manusia. Lanjutlah apa? Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kan tetapi Allah Azza wa Jalla yang menjadikan cinta kepada keimanan, menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah menjadikan para sahabat cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Allahu Akbar. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan juga kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla gambarkan bagaimana keimanan para sahabat luar biasa. Allah menjadikan di hati para sahabat cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman itu benar-benar bersemi dalam hati mereka. Allah jadikan mereka benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dari mana itu salah satunya? Dari hijrah mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Baik hijrah tempat ataupun hijrah hissi, hijrah ma'nawi. Kalau banyak kita lihat ikhwan, para sahabat dulunya subhanallah berbuat kesyirikan kepada Allah, minum khamar, jahiliyah luar biasa tadi. Hanya sedikit dari mereka mungkin yang tidak berbuat kesyirikan, tidak mengikuti gaya orang-orang jahiliyah seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib mungkin. Sedikit, tapi banyak dari mereka orang-orang yang luar biasa. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berbuat kesyirikan, menyembah berhala,
kepada keimanan, benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Luar biasa. Berarti siapapun orang-orang yang ikhlas di dalam berhijrah kepada Allah, yakinlah Allah Azza wa Jalla akan masukkan ini ke dalam hati mereka, ya. Makanya para ulama mengatakan, ketika dalam hati kita belum ada seperti ini, belum ada kecintaan kepada iman, belum ada kecintaan kepada amal saleh, belum ada kecintaan kepada surga, belum ada kecintaan kepada ibadah kepada Allah, belum ada kebencian kepada kesyirikan, belum ada kebencian kepada kefasikan, kedurhakaan, maksiat, dosa, ada yang salah berarti. Karena harusnya jelas ketika orang itu berhijrah, salah satunya dari hijrah ma'nawi, meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang, meninggalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan ini dalam hati mereka. Kecintaan kepada keimanan, kecintaan kepada segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan kebencian kepada segala sesuatu yang Allah benci. Kefasikan, kedurhakaan, maksiat, dosa, kesyirikan dan seterusnya. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali keutamaan hijrah, ikhwan. Ketika orang itu berhijrah, baik yang saya katakan hijrah secara tempat ataupun hijrah secara maknawi, ada banyak sekali keutamaan. Salah satu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi orang-orang yang berhijrah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kunci-kunci rizki kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-100. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan mendapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang banyak. Para ulama mengatakan, ya, ada dua hal. Muragaman katsiran wa sa'a. Muragaman dan juga sa'a. Para ulama mengatakan muragaman, salah satu sebagian ulama menafsirkan kata-kata muragaman, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, sebagian ulama menyebutkan niscaya akan mendapatkan di negeri yang baru itu kebaikan dan nikmat yang menjadi sebab kehinaan dan kecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Muragaman menurut sebagian ulama. Jadi Allah Azza wa Jalla akan memberikan kenikmatan kepada ketika dihijrah. Contoh hijrahnya tempat tadi Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dirinya kebaikan dan kenikmatan. Yang kebaikan dan kenikmatan ini menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuh-musuh Allah Azza wa Jalla yang ditinggalkan itu. Contohnya Nabi SAW tadi menang perang Badar luar biasa, perang Khandaq, waktu perang Uhud kalah karena kedurhakaan sebagian sahabat, subhanallah, dan pelajaran besar tentang masalah itu. Nabi SAW bisa kembali lagi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Luar biasa, ya. Allah berikan kebaikan dan kenikmatan, yang kenikmatan dan kebaikan ini menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan dari musuh Allah tadi. Istimewa. Ini sebagian ulama mengartikan dari muragaman, subhanallah. Dan sa'ah, apa itu sa'ah? Nah, ini yang saya katakan tadi, apa itu? Keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah, Ar-Rabi', Ad-Dhahhak, dan mayoritas ulama. Qatadah mengatakan keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada kecukupan atau kekayaan. Allahu Akbar. Ini janji Allah nih. Muragaman katsiran wa sa'a. Berarti barang siapa yang berhijrah karena Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla akan menjamin rezekinya tanpa seribu. Tapi ingat ya ikhwan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kata-kata rizki jangan disempitkan maknanya. Nah, ini saya sering ingatkan. Orang ketika kata-kata rizki biasa di benaknya apa? Duit, fulus, fil fulus kullu syai'in tembus. Ma fi fulus kullu syai'in manfush. Salah ini, perhatikan baik-baik ya.
Contoh kecil itu, kesehatan yang Allah kasih kepada kita, rezeki atau bukan? Luar biasa rezekinya. Lihat datang ke rumah sakit itu. Berapa banyak orang-orang yang sakit luar biasa itu. Rasa aman yang Allah berikan di dalam diri kita, keluarga kita, bahkan negeri kita. Nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Rezeki luar biasa besar. Dan nikmat atau rezeki yang paling besar yang Allah berikan tidak lain tidak bukan adalah rezeki iman dan Islam yang ada dalam dada kita. Rezeki iman dan Islam yang ada dalam dada kita. Jadi kata-kata rezeki ini luas cakupannya luar biasa. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki kepada seseorang yang berhijrah bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hadis yang saya bacakan tadi di awal, "Man taraka syai'an lillah, 'awwadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Saya mau tanya, surga, apakah ada yang semisal dengan surga sama? Saya nggak tanya ada yang lebih baik kan? Ada pasti gitu deh. Allah luar biasa. Surga yang seluas langit dan bumi. Mana orang mengatakan yang lebih baik dari itu, Ustaz? Saya sudah hijrah dari pekerjaan yang haram, kok sampai sekarang nggak kaya-kaya juga, Ustaz? Kok orientasinya duniawi? Gitu deh. Ketika orang hijrah kan orientasinya duniawi. Rezeki, kata-kata rezeki berarti hanya masalah fulus, karir, kerjaan, jabatan dan seterusnya. Salah satu yang Allah berikan betul itu, tapi bukan cuma itu. Berarti kan baik-baik. Kata-kata rezeki ini luas maknanya, luar biasa semua. Luas cakupan. Anak yang saleh dan salehah, kehidupan yang rukun luar biasa. Ada satu orang subhanallah yang mengatakan dulu Pak Ustaz sebelum saya ngaji, Allahu Akbar, tiap hari kerja sama istri luar biasa. Perang dunia di rumah tiap hari. Tiap hari perang dunia itu bayangkan. Mana ada nikmat kayak gini rumah tangga kayak gini. Tapi ketika saya ngaji, istri saya ngaji, saya kemudian mulai hijrah dari segala sesuatu yang haram, meninggalkan perbuatan yang haram dan seterusnya. Istri saya juga masya Allah sekarang luar biasa kenikmatan besar yang Allah anugerahkan ke dalam rumah tangga saya. Ini contoh kecil ya, betul. Anak-anak yang nurut luar biasa, anak-anak yang saleh luar biasa. Berapa banyak orang-orang luar biasa hartanya berlimpah, tidak dapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tidak dapatkan ketenangan luar biasa dalam hidup. Ini contoh rezeki. Kata-kata rezeki ini luas luar biasa. Tadi Mus'ab bin Umair contoh. Dulunya orang kaya raya, betul ya? Ketika masuk Islam, di-stop semuanya sama orang tuanya. Yang dulunya sendalnya impor, bajunya impor luar biasa, di-stop luar biasa semuanya orang tuanya ketika masuk Islam. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab, sampai sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya sampai bersisik seperti ular. Yang dulunya mungkin perawatan, kalau bahasa gitu ya, subhanallah. Enggak ada sama sekali itu. Tapi Allah Azza wa Jalla muliakan Mus'ab luar biasa, salah satunya menjadi dai pertama dalam Islam. Tidaklah ada rumah di kota Madinah kecuali diketuk oleh Mus'ab untuk didakwahkan Islam. Luar biasa. Bersinar cahaya Islam di kota Madinah. Allahu Akbar. Salah satunya melalui dakwah Mus'ab yang paling luar biasa besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu panci rayah ketika beliau perang Badar dan ketika beliau perang Uhud, dan Allah takdirkan meninggal di perang Uhud, syahid di perang Uhud. Ketika beliau syahid di perang Uhud, tidak ada yang menutupi jasadnya kecuali hanya secari kain burdah dari Yaman yang sangat kecil. Ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Berarti sampai Mus'ab meninggal, Allah tidak kembalikan lagi dunianya kepada Mus'ab. Betul? Jadi ketika meninggal, tidak ada apa-apa kecuali hanya burdah dari Yaman yang kecil, luar biasa untuk menutup jasadnya. Berarti sampai beliau meninggal, saya belum pernah tahu sama sekali satu periwayat Mus'ab kembali kaya raya. Subhanallah. Salah satu ini. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, menangis ketika melihat Mus'ab meninggal, mengatakan huwa khairun min, pada dia lebih baik daripada saya. Tapi Allah takdirkan ketika beliau meninggal dari subhanallah. Tidak ada kecuali hanya secari kain. Abdurrahman bin Auf luar biasa kaya raya, Allah menarik. Subhanallah. Jadi kata-kata ini rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba jangan dikonotasikan sempit hanya tentang masalah uang aja ya. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk kemudian apa? Berhijrah. Salah satunya Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki. Baik ini di dunia, apalagi rezeki nanti di akhirat yang paling besar adalah surga Allah Taala wa Ta'ala.
bahkan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga menjadi nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla akan merezekikan bagi orang-orang yang berhijrah dari segala yang Allah larang, dari segala yang Allah haramkan menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin banyak orang bertanya, Ustaz, kalau kita mau berhijrah, apa yang harus kita lakukan? Mulainya dari mana? Bagaimana caranya? Kan gitu ya, subhanallah. Nah, para ulama menyebutkan tentang masalah ini. Salah satu prioritas utama ketika seseorang berhijrah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada saat itu berarti dia sedang membutuhkan hidayah sebanyak-banyaknya. Berarti yang paling pertama dia harus lakukan tidak lain tidak bukan semakin sering dia nuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini prioritas yang pertama dan yang paling utama ketika orang itu hijrah. Dia harus menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin seseorang dapat beribadah kepada Allah dengan benar tanpa ilmu. Tidak mungkin seseorang dapat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Tidak mungkin seseorang dapat beriman dengan iman yang ideal tanpa ilmu agama yang benar. Tidak mungkin seseorang mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang luar biasa banyaknya dan besarnya tanpa ilmu agama. Maka yang paling pertama dan yang paling utama, perhatikan baik-baik, adalah dia sibukkan dirinya dengan nuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Perhatikan baik-baik. Banyak orang salah stepnya dalam masalah hijrah, sehingga ketika step itu terlewat, jangan kaget ketika hijrahnya hanya musiman, hilang habis itu, betul ya? Yang pertama ini, nuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dia sibukkan dengan yang lain, subhanallah. Banyak orang ketika hijrah disibukkan dengan ini, nanti tunggu, itu sabar. Ada step by step yang luar biasa. Nuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu yang paling utama dari itu semua tidak lain tidak bukan ilmu akidah, secara khusus ilmu tauhid. Ilmu akidah, dan khusus ilmu tauhid. Ilmu tentang dia ibadah kepada Allah, bagaimana dia sholatnya. Sholat tidak akan pernah sah kecuali wudunya benar. Bagaimana ilmu tentang wudunya, bagaimana ilmu tentang toharahnya, bersucinya, dipelajari satu persatu. Berapa banyak orang hijrah bertahun-tahun, ditanya rukun sholat bingung, ditanya syarat sah dari wudu bingung. Subhanallah. Yang harus dipelajari ini baik-baik. Ilmu tentang akidah yang pertama jelas. Ilmu tentang tauhidnya, bagaimana menguatkan tauhidnya, menguatkan keimanannya, mengokohkan imannya dalam hatinya tauhid. Ini seperti dikatakan oleh sebagian sahabat, salah satu Jundub bin Abdillah. Beliau mengatakan, pada saat itu kami fityatul kazawirah, kami dahulu para anak kecil yang mau beranjak dewasa. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami mempelajari iman terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman ini maksud beriman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Iman kepada Allah yang pertama tentang tauhid, jelas, subhanallah, kan itu. Kemudian apa? Setelah kami mempelajari iman, sebelum kami mempelajari Al-Quran, thumma ta'allamna Al-Quran. Setelah itu kami mempelajari Al-Quran, fazdadna bihi imana, maka bertambah iman kami ketika kami mempelajari Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, jadi yang pertama tadi saya katakan akidah, terkhusus masalah tauhid. Yang kedua tadi ibadah. Karena saya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ibadah saya? Ibadah yang salah satu ibadah yang luar biasa besar, salat. Allah Azza wa Jalla sampai mengangkat Nabi yang mulia ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Gimana salat saya? Sudah benar atau belum? Bagi laki-laki, apakah sudah berjamaah di masjid atau tidak? Bagi perempuan, apakah sudah tepat waktu di awal waktunya atau tidak? Bagaimana ilmu tentang sholatnya? Bagaimana adat ketika saya sholat? Bagaimana khusyuk ketika seseorang sholat? Nah itu, salah satunya wudu. Tidak mungkin seorang sholatnya sah kecuali wudunya benar. Subhanallah. Berapa banyak orang kaum muslimin ketika hijrah ditanya tentang mandi wajib yang kamil, mandi wajib yang sempurna. Wah, nggak tahu tuh Ustaz. Ini gimana subhanallah? Berarti kan baik-baik ya, dicontoh. Jadi step itu jangan dilewati. Ketika step itu ada yang dilangkahi, jangan kaget ketika diri tidak istiqomah dalam hijrah. Nah, ini penting subhanallah. Akidah, terutama masalah tauhid, ibadah. Yang ketiga kata para ulama, salah satunya apa? Ilmu yang berkaitan tentang
profesinya. Ilmu yang berkaitan tentang profesi ini. Contoh, ketika dia pedagang, berarti dia harus belajar tentang fikih muamalah maliyah, fikih ekonomi Islam, agar dia tidak terjatuh dalam transaksi yang haram. Ketika dia seorang guru, misal, bagaimana menjadi seorang guru yang sangat terbaik dalam Islam. Ketika menjadi seorang pekerja, karyawan, bagaimana menjadi karyawan yang benar, yang terbaik dalam Islam, menjaga waktunya, amanah, jujur, profesional, punya komitmen, kan gitu. Yang berkaitan tentang profesinya, subhanallah. Allah menyebutkan. Jadi satu dengan yang beda-beda pasti. Gitu. Salah satunya juga kata para ulama yang paling terpenting, salah satunya dengan mentazkiyah hatinya. Sebagai pelajaran kita setiap bulan, insyaallah. Mentazkiyah hatinya, mensucikan jiwanya, tazkiyatun nufus. Karena ilmu tanpa ada ilmu tanpa tazkiyah bahaya dia, subhanallah. Ilmu didapatkan, tapi tempat atau wadah ilmu itu gak bersih, bukan ilmu yang bermanfaat hasilnya. Yahudi banyak ilmunya luar biasa, tapi tempatnya kotor, hatinya kotor, bahkan hatinya mati, naudzubillah, sehingga ilmunya sama sekali tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan kemudaratan bagi diri mereka dunia akhirat, naudzubillah. Berarti salah satu tentang ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tentang adab, akhlak dan seterusnya. Satu persatu dia belajar itu, ya Allah, subhanallah. Satu persatu dia pelajari. Bagi wanita misal menutup auratnya, hijab dengan benar seperti apa, hijab secara syar'i seperti apa, bagaimana menjadi seorang wanita yang benar dalam Islam, menjadi seorang istri yang salihah, menjadi ibu yang salihah. Ketika menjadi seorang, contoh kecil nih, subhanallah, banyak yang saya lihat. Ketika dia seorang wanita, berarti salah satunya bukan hanya hijab, salah satunya apa? Tidak tampil. Berarti kan Rasul mengatakan al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika dia keluar rumahnya, maka syaitan pasti akan menghiasinya. Keluar rumah. Bayangkan. Keluar rumah. Salah satunya keluar apa? Keluar di medsos. Medsos apalagi sekarang, subhanallah, bisa di screenshot, orang bisa melihat luar biasa. Ini parah. Banyak orang tak masalah ini. Atau sudah nutup aurat, Ustaz. Kan sudah cadar, Ustaz. Enggak apa-apa. Gimana itu? Bagaimana hebatnya syaitan bisikan kepada diri ini? Contoh aja kecil. Berapa banyak orang hijrah, tampil di medsos juga tetap jalan aja, masya Allah. Sulit untuk hijrah, untuk istiqamah dalam hijrah tersebut, subhanallah. Yang paling terpenting tadi tentang masalah rukun iman, rukun Islam, tahammum. Salah satu contoh apa? Tentang baca Al-Quran. Perhatikan nih, jangan malu, luar biasa. Oh, saya sudah tua lah, bosan lah. Berhubung saya hijrah, sudah nggak usah belajar baca Quran. Salah, subhanallah. Allah Azza wa Jalla katakan 4 kali dalam Al-Quran, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Siapa yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Subhanallah. Allah telah memudahkan 4 kali. Allah mengulang dalam surat Al-Qamar. Gak ada satupun huruf dalam Al-Quran yang gak berguna. Ketika Allah mengulang sampai 4 kali, berarti ada sesuatu yang istimewa berarti. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Siapa yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Allah mengatakan mudah, beranikah kita mengatakan sulit? Ya, mungkin, subhanallah. Itu contoh. Nah, saya lihat banyak luar biasa. Orang yang bertahun-tahun tapi baca Qurannya pun jauh dari kata-kata apa? Benar, subhanallah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Jadi yang paling terpenting bukan hanya seseorang berhijrah di jalan Allah Taala, tapi bagaimana dia istiqamah di dalam hijrahnya. Nah, para ulama mengatakan di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ini, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah Allah berikan orang itu terus bisa istiqamah di jalan Allah. Nah, ini bukan cuma hijrahnya ini besar, luar biasa, pahala besar. Tapi bagaimana menjaga iman itu, menjaga hijrahnya di atas kebenaran, istiqamah. Itu a'zamul karamah kata para ulama. Itu karamah yang paling terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, luzumul istiqamah, senantiasa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan karamah yang satu ini Allah berikan kepada seluruh ulama, insyaallah. Jadi karamah itu bukan cuma yang kita lihat adalah orang berjalan di atas air, bisa terbang, bukan cuma itu semuanya. Subhanallah. Ada memang sebagian disebutkan oleh para ulama dan kita meyakini adanya karamatul auliya, betul. Karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah yang Allah cintai, betul. Abdullah bin Maktum ketika
keluar ke masjid, berjalan beliau seorang yang buta, seakan-akan keluar dari jidatnya itu apa cahaya yang menerangi dirinya. Ini karomah yang Allah berikan kepada Ibnu Ummi Maktum, betul. Khalid bin Walid bin Racun ketika menaklukkan satu benteng luar biasa dan tidak ada apa-apanya sama sekali racun tersebut pada Khalid. Ini karomah yang Allah berikan. Usaid bin Khudair ketika baca Al-Quran, malaikat menyaksikan turun dari apa? Baca Quran Usaid bin Khudair. Ini karomah yang Allah berikan, betul. Tapi tidak semua kemudian kekasih Allah berikan karomah seperti ini. Tapi karomah istiqomah, nah, Allah berikan kepada seluruh hamba-hamba yang Allah cintai. Istiqomah. Nah, makanya para ulama sampai mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba itu lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan ke wali-wali yang Allah cintai. Luar biasa. Istiqamah di jalan Allah, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas takwa kepada Allah, istiqamah di atas amal saleh dan seterusnya. Nah, salah satunya bagaimana seseorang istiqamah di dalam hijrahnya, istiqamah di dalam imannya, istiqamah di dalam takwanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang sangat penting nih, agar hijrah tersebut tidak gagal. Nah, itu deh. Semangat berhijrah bagus luar biasa, tapi menjadikan semangat berhijrah itu langgeng, itu yang paling terpenting luar biasa. Apa saja yang disebutkan oleh para ulama kiat-kiat agar hijrah itu tidak gagal dan istiqamah di jalan Allah? Yang paling pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan hijrahnya, niatnya ikhlas karena Allah. Ini yang paling pertama dan yang paling utama. Di mana hijrahnya itu niatnya mulai bergeser nih, entah mungkin di awal, di tengah, mulai geser nih. Yang tadi ikhlas mulai bergeser nih, ingin dapatkan dunia, ingin dapatkan ini dan seterusnya. Maka di situ biasa Allah berikan ujian cobaan. Nah, ini baru pertama insyaallah taala setelah itu insyaallah dulu. Setelah insyaallah taala kita akan lanjutkan sedikit tentang beberapa kiat hijrah agar tidak gagal. Jelas nggak mungkin secara detail baru biasa karena waktu yang menentukan kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ikhwan, kiat-kiat agar hijrah tidak gagal dan dapat istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi, ikhlaskan niat itu semua karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia yang ia inginkan atau ingin menikahi wanita yang ia dambakan, maka hijrahnya bergantung dari apa yang ia inginkan tersebut. Yang pentingnya ketika seseorang berhijrah, niatnya ikhlas karena Allah. Dan ingat ya ikhwan, ikhlas ini bukan hanya kemudian ketika seseorang ikhlas berhijrah selesai, tidak. Dia wajib menjaga keikhlasannya tersebut. Dia wajib bersabar untuk selalu mengecek niatnya tersebut. Jadi bukan berarti ketika pertama kali hijrahnya ikhlas selesai, ikhlas terus selamanya. Enggak. Pertarungan dengan iblis untuk menjadikan amalan kita selalu ikhlas itu sampai kita meninggal ya kawan. Karena syaitan tidak akan pernah rela ketika kita beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mungkin rela. Maka para ulama mengatakan apa? Ma'alaztu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit bagi diriku kecuali mengobati niatku. Niat, keikhlasan. Li'annahu tataqallabu alayhi. Karena niatku selalu berbolak-balik. Kadang ikhlas dan kadang tidak. Maka ketika seseorang berhijrah karena Allah Azza wa Jalla, maka niatkan itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena duniawi,
tulus benar-benar ingin dapatkan surga Allah, tulus ikhlas ingin mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua agar kita tidak gagal dan istiqomah di jalan Allah, segera mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Jadi jangan takut untuk meninggalkan lingkungan dan teman lama, ikhwan. Kalau ternyata lingkungan dan teman lama tersebut itu membawa kepada keburukan. Wah, nanti siapa yang akan berteman sama saya, dapatkan lingkungan yang bisa cocok sama saya atau enggak? Jangan takut, subhanallah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Sebenarnya Allah ganti, jangan takut, subhanallah. Salah seperti ini. Ketika orang meninggalkan lingkungan yang buruk, bisa jadi pekerjaan yang buruk, teman yang buruk, sahabat yang buruk, Allah akan ganti itu semua yang jauh lebih baik, ya ikhwan. Lingkungan yang mengantarkan dirinya istiqamah, teman sahabat yang menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Taala dan seterusnya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Surat ke-9 At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Ya. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk bertakwa dan bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Salah satunya jujur kepada Allah dan Rasulnya subhanahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali sahibil misk wa nafithul kir wa bukirul haddad." Permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk seperti bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. La ya'dubuka min sahibil misk imma an tashtarihi aw tajidu rihahu. Ketika engkau berteman dengan para penjual minyak wangi, jika engkau tidak dihadiahi minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya, atau minimal engkau mendapatkan bau yang sedap, bau yang wangi. Dan sebaliknya, wanafithul kir, fi riwayah wakirul haddad, yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Subhanallah. Adapun jika engkau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal bau tidak sedap ada pada dirimu. Subhanallah. Kita nggak buat apa-apa nih, kita nggak buat apa-apa bisa. Teman-teman kita yang kacau balau nih, tapi kita selalu bersama mereka. Kira-kira gimana nama kita? Baik atau buruk? Buruk pasti, betul ya. Walaupun kita nggak apa-apain, tapi kita kumpul sama mereka. Subhanallah. Minimal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada bau yang tidak sedap pada badanmu, pada dirimu. Subhanallah. Maka ini penting ya kawan. Teman, milieu, lingkungan, circle itu luar biasa penting, luar biasa. Abu Thalib salah satu yang menjadikan dia mati dalam keadaan kufur ketika dia berteman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu dakwah Nabi, tapi dia juga tidak mau tinggalkan teman buruknya musyrikin Quraisy. Meninggal dalam keadaan kufur sebagai Abu Thalib. Pelajaran besar luar biasa tentang masalah tersebut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman karibnya tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, yang saya katakan tadi, menguatkan pondasi dasar kita dengan akidah dan tauhid. Menuntut ilmu, terutama saat ini nih. Menguatkan pondasi dasar kita dengan akidah dan tauhid. Akidah lebih umum, tauhid lebih khusus. Menguatkan pondasi dasar kita itu dengan akidah dan tauhid. Mengilmui, memahami makna syahadat, mengilmui, memaknai, mengamalkan makna rukun la ilaha illallah, rukun Islam, rukun iman. Pondasinya harus kuat, ya. Bangunan ketika pondasi itu lemah, hancur, roboh. Nabi SAW menggeblek para sahabatnya 13 tahun di kota Mekah tentang tauhid, akidah yang benar. Maka dia tahu ya. Ayat-ayat
Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah ke Makkiyah berbicara tentang iman, tentang surga, tentang neraka, tentang janji Allah, ancaman Allah, itu ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah biasanya tentang hukum, betul ya? Subhanallah, salah satunya ini nih, ketika masa Makkah, Rasul menguatkan fondasinya tadi akidah yang benar, tauhid. Ketika kita berbicara tauhid, maka kita wajib berilmu tentang lawan kata dari tauhid berarti apa itu? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Berapa banyak orang masih tetap percaya sama dukun, percaya tentang angka sial, bulan sial, percaya tentang ini dan itu, subhanallah, keyakinannya tentang hal-hal yang ternyata diharamkan dalam Islam, bahkan itu menjerumus ke dalam kesyirikan. Ketika dia tidak berilmu tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik, hati-hati, subhanallah. Bagaimana kemudian dia bisa istiqamah tentang masalah tersebut? Karena tidaklah seseorang Allah berikan kekuatan salah satunya kecuali ketika fondasi itu kuat, akidah dan tauhid yang kuat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Salah satu tafsiran dari ucapan yang teguh itu ucapan kalimat la ilaha illallah, ucapan syahadatain, dua kalimat syahadat, dua persaksian kita tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah katakan apa? Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang ingin istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka coba lihat tauhidnya, akidahnya. Karena biasanya, Pak, kalau kita ada masalah dalam amalan kita, niat kita dan seterusnya, biasanya malah masalah terbesar ini. Akidahnya bermasalah, tauhidnya bermasalah, mengharapkan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Subhanallah, itu tauhid ya, Pak. Ketika salah menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, atau bahasa mudahnya bersahabat dekat dengan Al-Quran. Tidak akan mungkin seseorang bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla tanpa dia mendekat kepada kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Para ulama sampai mengatakan satara atharan ajiban, engkau akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan ketika engkau mendekat dengan Al-Quran Al-Karim. Coba aja, kita sering dengar Al-Quran, kita sering baca Al-Quran, kita sering hafalin Al-Quran, kita sering murajaah Al-Quran, kita sering membahas tentang Al-Quran, kita tafsir, mempelajarinya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkannya, berhukum dengannya. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan keistiqomahan bagi diri seseorang. Karena Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bagi orang yang ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ini nih buku petunjuknya, kitab suci yang mulia luar biasa Allah jaga sampai hari kiamat, Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran pula. Subhanallah. Kita jangan pernah jauh dari Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya membacanya tadi, membacanya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya, yang paling penting mengamalkannya dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-102. Surat 16 An-Nahl ayat ke-102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakanlah ya Muhammad, Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam, menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan kebenaran. Untuk apa? Untuk meneguhkan, ya, liyuthabbita tathbit, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman, mengkonsistenkan, mengistiqomahkan hati orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri
sebab menjadikan seseorang istiqamah, tidak gagal hijrahnya, dia selalu berdekatan dengan Al-Qur'anul Karim. Dia selalu bersahabat dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kelima, berusaha untuk terus beramal walaupun sedikit. Nah, ini penting ya. Jadi kalau yang kelima ini mungkin bahasanya tidak ngoyo. Berusaha untuk terus beramal walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Ini jangan hilang sama sekali. Banyak orang Masya Allah ketika lagi semangat, wah naik gunung luar biasa, puncak gitu. Tapi apa yang terjadi ketika lagi lemah? Wah turun nyuki juga luar biasa. Jangan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu yang dawam, istiqamah, konsisten, terus langgeng walaupun itu sedikit. Rasul katakan, "Wa in qalla." Walaupun itu sedikit. Jadi jauh lebih baik ketika seseorang sedikit tapi dia langgengkan itu terus daripada banyak tapi musiman. Contoh untuk ilmu nih. Ketika seorang untuk ilmu agama Allah, berapa banyak ketika hijrah, Masya Allah, satu hari bisa 4 kali kajian, 5 kali kajian. Apa yang terjadi setelah itu? Hilang. Habis bensinnya habis, bahan bakarnya habis. Tenang, semangat boleh Masya Allah, tapi semangat itu harus dibalut dengan ilmu. Perhatikan ya. Semangat itu harus dibalut dengan kesungguh-sungguhan dan seterusnya. Ini penting. Jadi yang paling terpenting itu dawam, istiqamah walaupun itu sedikit. Ketika orang sholat malam, yang terbaik adalah dia dawamkan, dia istiqamahkan walaupun sedikit. Baca Quran, yang paling terbaik adalah dia dawamkan, dia istiqamahkan walaupun itu sedikit. Sholat sunnah begitu juga dan seterusnya. Apapun itu, maka jangan ngoyo dari segala sesuatu. Ketika kita sudah dari awal mungkin subhanallah sudah gaspol, Masya Allah, kan gak boleh sekali saya katakan tidak. Kita mengetahui kadar diri kita masing-masing. Dan manusia biasanya imannya ketika digas seperti itu, habis gas lama-lama habis bahan bakar juga subhanallah. Maka lebih baik kemudian tadarruj, perlahan, sedikit step by step, sedikit step by step, dia naikkan sedikit lagi, dia naikkan sedikit lagi terus. Itu yang paling terbaik subhanallah, yang mendapatkan hasil yang paling maksimal. Contoh dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithlu fulan." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Kenapa? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia salat malam, tapi kemudian dia meninggalkan salat malam itu. Allahu akbar. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, jangan kau seperti fulan ya Abdullah. Dulu dia salat malam, tapi kemudian dia tinggalkan salat malam. Jangan kita habis semangat, wah Masya Allah, bangun malam 11 rakaat, 23 rakaat. Apa yang terjadi? Ketemu lagi tahun depan tuh salat malam, Masya Allah, betul ya? Maka jauh lebih baik kemudian dia melanggengkan sedikit demi sedikit, kemudian dinaikkan sedikit demi sedikit. Yang keenam, sering membaca kisah orang-orang saleh terdahulu. Sering membaca kisah orang-orang saleh terdahulu. Kisah orang-orang saleh terdahulu ibratul li ulil albab, kata Allah. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Kisah yang sangat luar biasa dari para nabi dan rasul, dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, salafus saleh terdahulu. Itu kisah-kisah yang menakjubkan luar biasa. Yang ketika kita baca itu akan menjadikan diri kita seperti kerdil, bertanya-tanya Allah. Mereka dengan amal mereka yang sangat luar biasa tapi merasa takut kepada Allah. Amal kita masih berantakan tapi merasa tenang dengan adab Allah Azza wa Jalla. Maka jelas ini sesuatu yang salah. Dengan itu kita akan berpacu luar biasa dengan membaca kisah-kisah orang saleh terdahulu. Yang selanjutnya kata para ulama, sering-sering muhasabah. Sering-sering apa? Muhasabah. Sering-sering berkaca, bercermin. Kalau kita mendapatkan teman yang saleh, teman yang baik, teman ini akan selalu ingetin dari kita kalau kita mulai keluar rel. Kalau kita dapatkan teman yang seperti itu, oh pegang teman seperti ini, mungkin agak sedikit bawel, betul ya? Kita salah mungkin, ini nggak boleh, ini haram nih,
Mungkin kita nggak suka subhanallah. Terkadang nasihat teman yang seperti itu pahit. Tapi kalau kita telan ternyata jadi obat bagi diri kita. Sebagaimana obat, insya Allah nggak ada yang manis. Kecuali kacang berulang, kecuali jemur madu. Tapi ketika kita telan obat tersebut menjadi apa? Menjadi obat atau penyembuh bagi penyakit kita. Nah, terkadang ada teman mendapatkan seperti ini, ada yang nggak dapat dia teman seperti ini. Salah satunya berarti dia harus apa? Bercermin untuk dirinya sendiri, muhasabah. Dia sering muhasabah dirinya, introspeksi amalannya, mengoreksi amalannya. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang salah satu yang paling terbaik sebelum dia memejamkan matanya hari itu dia lihat nih, hari ini saya beramal saleh apa saja, saya buat dosa apa saja, nikmat Allah apa saja yang saya sia-siakan, apa yang hari ini kemudian saya lakukan, niat saya bagaimana ketika saya beramal, muhasabah sebelum dia tidur. Luar biasa, masya Allah. Beruntung orang yang seperti ini kata Ibnu Qayyim di sini. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak akan mungkin pernah istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla tanpa bantuan Allah, maka sering-seringlah minta kepada Allah. Sering-seringlah mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan istiqamah di jalan Allah. Salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan diriku, hatiku ya untuk amal yang ketaatan kepada ya Allah subhanallah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti dapat hidayah dari Allah. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Malas doa kepada Allah berat, subhanallah. Seorang mukmin adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta segala hal kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi meminta agar Allah berikan hidayah taufik kepada dirinya, luar biasa. Maka doalah kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala berikan hidayah. Salah satu doa yang insyaallah kita hafal bersama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Luar biasa. Dalam surat apa itu? Al-Imran ayat 8. Surat Al-Imran ayat 8. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan istiqamah bagi diri kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Evan. Mungkin harus jalan, masya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan untuk sekalian. Semoga diri kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti shiratal mustaqim, bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla sampai Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.